Itu suami istri lagi berantem. Itu si lakinya ini berantem, dia pergi arah ke stasiun Bojong. Dan si perempuannya pergi arah ke lapangan siaga. Nah, si lakinya ini dia tahu karena ada kereta, dia minggirlah ke bawah nih kan, menghindari ya kan. Dan dia ngeliat ke belakang, istrinya udah nggak ada. Ternyata istrinya yang ketabrak kereta, Bang. Gua samperin kan, itu badan Bang, masih ada bayinya dalam perut. Hah? Bayi? Masih ada bayinya kandungannya. Sebenarnya itu salah satu saudara dari co-host gua juga kan, Bang Yudi. Itu juga mengalami kecelakaan di situ juga kan. Jadi itu kejadiannya jam 10. Pas gua keluar, bapak gua keluar, ternyata ada orang atau kereta. Dan ada kesaksian mata dari orang yang di dalam kereta bilang ini orang mau turun kaki kanan duluan, dia pegangan begini di peron ya kan, dan dia masuk kakinya ke bawah kolong kereta, kelindes lah, putus akhirnya tangannya Bang. Gue aja ngeliat juga gila Bang, motor cuma masih sempat ngomong Bang, masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Ditanya kan sama bokapannya, orang mana Bang? Orang Muara Beres. Dan ada lagi mitosnya, ada yang bilang suka ada ular lewat rel nyebrang dari pintu kereta lapangan siaga. Itu nyata? Ya mitosnya seperti itu, cuma gue belum pernah ngeliat, tapi banyak orang yang ngomong seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari Setiawan. Konten kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga-warga sekitar yang tinggal di pinggiran rel kereta. Dan malam ini kita kedatangan narasumbernya, Bang Agung. Bang, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tragedi apa aja tuh Bang yang terjadi di dekat rumah Abang nih yang pinggir rel kereta? Dan ini pemukimannya ini adanya di mana Bang? Adanya di Bojonggede Bang, Kampung Pasar Lama. Itu dekat stasiun Bojong berarti? Dekat stasiun Bojong, dekat pasar juga. Oh, sebelah-sebelahan apa seberang-seberangan tuh? Seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Nah itu apa aja Bang yang terjadi? Yang pernah bokap gue ceritain itu dulu pernah ada kejadian kecelakaan. Kecelakaan apa Bang? Kecelakaan mobil ditabrak kereta. Mobil kecil atau Bis? Bis. Nah biasanya kalau yang kayak gitu tuh ada musiman, ya kepercayaan orang Indonesia ya. Biasa itu ada satu daerah yang kayak makan tumbal, atau ada kepercayaan mitos-mitos tertentu di situ gitu Bang. Kalau kata orang tua gue dulu tuh, yang bilang tuh katanya sih ya tumbal, misalnya mengundang gitu, mengundang tumbal, bisa turut berturut, dia bisa ngikut gitu kecelakaan itu. Oh, tapi ada mitos-mitosnya di situ? Ada mitos-mitosnya. Dan ini bisa dikonfirmasi sama warga sekitar? Iya. Orang-orang yang lama lah ya. Oke dah. Nah Bang, ini ditahan dulu Bang ceritanya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke Kupas Misteri.
Oke Bang, sebelum Bang. kita mulai cerita Abang nih, kita minum dulu Bang, biar lancar ceritanya. Oke Bang Hari. Ada haus. Airnya seger Bang. Segar karena haus soalnya. Iya. Ini air Renjo Bang, ya belum ada di mana-mana sih. Apa Bang Renjo ini apa Bang? Air Renjo ini air dari Pegunungan Salak. Pegunungan. Cuman emang diproduksinya itu masih terbatas, jadi belum ada di warung-warung maupun di Alfamart, Indomart itu belum ada. Tapi kalau emang mau order air Renjo, biasanya pesen dulu. Oh bisa pesan sama Abang nih? Bisa. Oke, nanti kalau pesan Bang. Siap, buat temen-temen Balai Misteri atau sobat Balai Misteri yang mau pesen air Renjo, bisa hubungin ke nomor di bawah ini. Yang pertama terjadi itu ketika orang tua saya yang lihat langsung kecelakaan itu. Cuma saya masih kecil Bang. Masih kecil itu? Masih kecil, umur masih 6 tahun. Setelah saya umur 12 tahun, saya ngerasain namanya bergaul. Dan emang namanya rumah saya di pinggiran kan ya. Itu nongkrongnya ya di situ doang. Nah itu kejadian waktu bokap itu apa Bang? Ketabrakannya? Itu bis. Bis bawa apa nih, orang liburan atau gimana itu? Sporter itu kayak habis nonton bola apa habis main bola gitu. Itu dia bener-bener banyak yang putus pas kecelakaan itu Bang, itu di dalam bis itu. Cuma sebagian masih ada yang hidup. Jadi orang tua gua yang cerita. Ya kan. Ternyata pas gua amatin, pas gua ngerasain gua bergaul di situ, oh iya benar ternyata. Teman gua pernah nongkrong di rel sama gua nongkrong sore itu ya. Sekitaran jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Cuman gue tinggal lah jam 4, gue pulang karena udah mau mendekati maghrib. Ya kan? Tiba-tiba orang tua gue teriak-teriak nih, gue nggak ada yang tahu kereta, nggak ada yang tahu kereta. Siapa yang tahu kereta? Tahu orang mana tahu no? Pas gue lihat ternyata temen gue Bang. Yang nongkrong bareng? Iya nongkrong bareng. Itu berapa korbannya Bang? 2, sepasang. Berarti perempuan laki-laki? Laki-laki dan perempuan. Itu orang sedekat situ juga atau orang luar nih? Orang situ juga. Emang beda kampung sama gua. Berarti itu udah 2 jalur dong Bojong itu? Udah 2 jalur. Kalau waktu ketabrakan yang pas bokap gua cerita itu masih 1 jalur. Oh masih 1 jalur? Masih 1 jalur. Tapi udah dibangun lah? Udah dibangun lah 2 jalur. Makanya biasanya jadi buat tempat nongkrong? Nah buat nongkrong. Karena dulu itu rel itu bebas Bang. Oh iya. Karena buat lalang lulung, orang pulang kerja ya kan, orang berangkat ke pasar, karena belum dipagerin, masih akses terbuka buat orang-orang pada buat aktivitas di situ. Oh jadi mau lewat manapun itu bebas? Bebas. Makanya sekarang itu ditutup. Iya. Nah, semenjak banyak kecelakaan, banyak tragedi-tragedi yang pernah gue alami selama tinggal di situ. Selain itu ya gue pernah lihat orang ketabrak kereta juga ya kan, depan mata kepala gue sendiri. Itu suami istri lagi berantem. Nah itu gimana tuh tragedinya? Itu posisinya sih dia lagi berantem Bang. Kalau yang gue lihat emang gue lagi bakar sampah di belakang rumah gue. Gue lagi bakar sampah. Itu si lakinya ini berantem, dia pergi arah ke stasiun Bojong. Dan si perempuannya pergi arah ke lapangan siaga. Jadi dia misah. Dan tiba-tiba si perempuannya ini pindahlah ke jalur Jakarta. Jadi pindah jalur gitu? Iya, dari dia berantemnya di jalur dari Jakarta ke Bogor, dia pindah jalur lah ke Bogor Jakarta jalurnya. Nah si lakinya ini dia tahu karena ada kereta, dia minggirlah ke bawah nih kan, menghindari ya kan. Dan dia ngeliat ke belakang, istrinya udah nggak ada. Ternyata istrinya yang ketabrak kereta Bang. Gua samperin kan, itu badan Bang. Masih ada bayinya dalam perut. Ah, bayi? Masih ada bayinya kandungannya Bang. Berarti udah gede dong tuh? Udah gede. Langsung lah gue teriak kan sama warga sekitar, sama tetangga-tetangga gue. Langsung
bawa orang polsek untuk ngecek dan dievakuasi. Dan si lakinya nangis-nangis dia tuh, ya kan. Ya, gue juga ngeliatnya giro juga sih bang. Gue lihat sampai muncrat ya kan. Belah dua bang, misah. Itulah kalau misalnya kayak emosi, Nah, dibawa emosi gitu kan, begitu ya. tapi itu tragedi yang gue alamin sangat serem buat gue bang, lihat. Sampai sekarang pun gue masih bayang-bayang. Dan itu tetangga atau Itu orang kampung luar? seberang bang. Kampung seberang. Kampung seberang. Kayak orang-orang Bambu Kuning. Berarti selama perjalanan mereka itu sebelum masuk rel itu mereka udah cekcok tuh. Cekcok. Gue udah ngeliatin emang gue lagi bakar sampah kan. Orang berantem. Tiba-tiba ada kereta. Ya, emang gue nggak ngeliat posisi dia di kereta lewatnya itu cewek. Ya kan. Gue taunya pas dia lagi cekcok berantem sama lakinya doang. Ya kan. Tiba-tiba ada kereta kuang. Tabrak lah, dihantam lah. Langsung burak semua badannya. Nah yang 2 orang lagi ada temen gue bang. Setelah kejadian temen gue yang ketabrak juga itu. Cuman ini sepasang, pacaran dia cuma belum nikah. Itu dia tragedi gue ngenes banget gue. Sampai sekarang pun gue masih keinget-inget, bayang-bayang. Itu dia lagi nongkrong. Cuman dia hanya nyapa doang ke gue. Gue nggak tahu dia emang dia lagi nongkrong di rel kan. Lu ngapain nongkrong di rel? Pulang udah mau maghrib juga. Ntar lah kata dia gitu. Bukan apa-apa, bahaya rel mah. Ya banyak setan budak ya, banyak penghuninya lah di sini mah. Namanya orang banyak kecelakaan. Dia masih dengerin handset aja. Berarti pakai handsfree dia. Pakai handsfree dia. Pasang. Tiba-tiba dihantam kereta dia. Dan gue nggak ngeliat kejadian itu. Warga langsung teriak-teriak, pas gue keluar temen gue. Set. Ngenes sih gue ngeliatnya juga. Gelepak di pinggiran rel. Tapi langsung dievakuasi ke rumah sakit atau langsung Dipanggil orang tuanya dulu, keluarganya, pihak keluarganya semua. Pihak keluarga? Iya, barulah dibawa ke rumah duka. Nah, kejadian-kejadian gaib bang, deket rel kereta itu, ada apa aja tuh bang? Yang gue alamin bang? Iya. Wah, kalau gue ceritain gimana ya? Banyak sih bang yang gue alamin bang. Jadi cerita gue lagi nongkrong nih jam 12 malam. Pas gue nongkrong, teman gue teriak, cewek no bang. Ah bener lu cewek? Itu cewek. Yaudah tunggu sini, gue mau kenalan dulu dah. Gue samperin. Pas gue samperin itu, gue nggak ngeliat kakinya emang. Wah, Neng mau mana Neng? Sini Neng, nongkrong dulu Neng. Dia nggak nengok-nengok bang. Pas gue lihat kakinya, itu nggak napak. Jadi ngambang gitu bang? Ngambang. Tapi ada kakinya? Iya kakinya ada, cuma ngambang. Buset. Nggak napak ke bumi dia, ke tanah gitu. Untuk perwujudannya sendiri emang pakai ya seperti biasa lah ya, pakai daster. Pakai daster, cuma putih warnanya semua. Di sebelah rumah gue itu TK Kuntu Mekar bang. Itu gue dulu kalau namanya gue nongkrong acara gitu ya, pinggir rel ya kan. Itu gue sering lihat tuyul mundar-mandir. Tuyul? Tuyul bang. Gue lagi nongkrong di situ, gue ngeliat ke TK Kuntu Mekar nih. Slep lewat. Kayak orang ledek bang. Bolak-balik? Iya, kayak pengen dilihat sama gue. Iya kan? Lu gak kabur tuh bang? Iya, gue nggak kabur, cuman gue penasaran gitu. Itu apaan sih? Iya kan? Iya. Cuma wujudnya kayak nyaru-nyaru bang gitu, kayak manusia, dibilang manusia. Bukan setan, bukan gitu. Gimana sih sekelibat nembus tembok, Parah. Gue kalau nongkrong situ gue merinding mulu, makanya mungkin kalau gue mah udah terbiasa ya, karena rumah gue sebelahan sama TK Kuntu Mekar. Oh gitu. Nah, cuman kan gue kan lihat teman-teman gue ini kan, kalau gue cerita seperti itu panik, pas pada kabur ya kan. Nggak nongkrong sama Nggak nongkrong sama gue, akhirnya gue nggak punya teman, akhirnya gue bete malam minggu ya kan. Iya bareng sama tuyul bang. Aduh, yang ada ya duit gue habis sama tuyul. Kita sempat ngobrol nih. Sebenarnya itu salah satu saudara dari
co-host gua juga kan, Nah, Bang Yudi. Itu juga mengalami kecelakaan di situ juga kan. jadi itu kejadiannya jam 10. Mm-mm. Itu gue baru bangun tidur bang. Emang kereta kan itu berhenti di belakang rumah gue bang. Di belakang rumah. Karena lampu merah itu nggak jauh dari rumah gue, lampu merah kereta itu. Sinyal. Sinyal, bener. Ngasih tanda dia harus berhenti karena depan masih ada kereta lagi. Di situ bokap gue lagi bersihin kali tuh. Kan di rel kali baru rumah gue. Iya. Ya kan, dia bersihin kali. Tiba-tiba bunyi gerucuk. Kayak orang lindesin batu ke jalan kereta ya kan. Iya. Berhenti dah tuh kan kereta kan. Pas gua keluar, bapak gua keluar, ternyata ada orang atau kereta bang. Dan ada kesaksian mata dari orang yang di dalam kereta bilang ini orang mau turun dari kereta itu. Iya, kalau dulu kan zaman ekonomi bang, ya kan? Iya. Bebas mau turun di mana aja ya kan, mau turun di Asia kayak mau Gedong ya kan, kecuali yang arah Bogor yang mendekati lampu merah pasti dia berhenti. Ini kenapa bang? Wah ini mah tadi dia mau turun pak, mau turun kaki kanan duluan, dia pegangan begini di peron ya kan. Dan dia masuk kakinya ke bawah kolong kereta, kelindes lah, putus akhirnya tangannya bang. Gue aja ngeliat juga giro bang, ngucur. Cuma masih sempat ngomong bang, masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Ditanya kan sama bokap aneh, orang mana bang? Orang Muara Beres. Saudaranya Wajibun. Kenal kan bokap gua kan, Wajibun itu kan. Ada orang, bang kasih air bang. Jangan kasih air, kata bokap gua. Nanti kaget dia. Dia dibawa aja langsung ke rumah sakit. Polisi datang ya kan, dinaikin ke mobil bak. Itu kenapa bang? Kalau orang kena kecelakaan kayak gitu nggak boleh langsung kasih air atau gimana gitu? Takut nanti pendarahan bang. Darahnya ngalir terus. Oh gitu. Karena kan urat-uratnya putus bang. Itu yang hilang sepinggang atau cuman selutut gitu? Di bawah lutut. Di bawah lutut? Iya. Jadi dia ngikut bang. Pas dia pegangan, kakinya masuk ke kolong, kereta jalan terus, dia menggiling jadi masuk ngikut terus kakinya. Ya untungnya bukan badannya kan, tapi tangannya sempat nolongin kakinya yang ke lindes itu, jadi ngikut tangan kanannya. Oh, jadi pas kegiling kaki itu dia mau narik gini. Iya benar, jadi bawa langsung lah saudaranya. Yang selamat tangan kiri, karena dia pegangan bang posisinya di besi peron. Iya, besi yang mau turun lah gitu pegangan ya. Mungkin karena dia udah kelindes abis sama tangannya nggak kuat, dilepas lah tangan kirinya, dia jatuh langsung ke pinggiran rel. Kereta berhenti dah tuh langsung. Udah ngerem habis. Gua keluar udah ditutup pakai daun pisang. Gue juga nggak tega kalau ngeliatnya bang, ya nggak tegel gitu. Mungkin kalau bokap gue tegel. Kalau bokap gue itu kalau ada yang tabrakan pasti kalau nggak diangkatin sama dia mayatnya, ya kan tangannya jari-jarinya dipungutin. Ada lagi pernah bang, teman teteh gue kesetrum di belakang rumah gue. Kesetrum kereta. Dulu kan zaman ekonomi pada naik das kereta bang. Iya. Ya kan anak sekolah, anak kerja ya kan. Zaman kereta trombon, olek ya kan, Pepso ya kan. Itu katanya sih saksi mata yang di atas, yang barengan dia naik di atas itu, dia jadi mau turun, salah pegang pantograf, nyetrum lah ya kan, sedot lah kan. Darahnya semua. Pas udah ketahuan ada orang yang setrum, tukang kereta berhenti di belakang rumah gue mulu bang. Dimatiin lah kereta, ya kan. Mesin listriknya semua. Turun lah tuh kan pantograf ya kan. Sundung, dep, meledak bang. Wah, bolong di sini. Bokap gue langsung ngambil tangga, ya kan. Naik. Itu masinis nggak berani turun, nggak berani ngambil itu orang yang setrum di atas.
Nggak berani. Nggak berani. Bokap gue pakai sarung serebet dia naik ke atap kereta. Pakai tangga kayu. Diangkat. Kosong bang, sadar bolong sini. Gue ngeliat juga gila, kering. Karena kan strum kereta itu kan kencang bang, tegangan. Iya sih. Karena rumah gue itu dulu kalau dibilang kayak rumah-rumah zaman tahun-tahun 80-an dah. Yang lebar panjang, gede, kamar gitu. mandi gede, Iya. kan? Kamar gede, luas gitu halamannya ya kan. Itu di dalam rumah gue sunyi bang. Padahal itu abang-abang gue banyak, teteh gue. Berapa bersaudara sih bang? 13 bersaudara. Anjir. 13 cuy. Meninggal 1, sisa 12. Gue anak bontot terakhir. Oh iya. Itu yang gue alamin bang di dalam rumah gue itu. Pas lagi bulan puasa. Itu gue lagi makan nih di meja makan. Meja makan gue luas nih bang. Ya kan? Namanya orang dulu ya kan. Gue sendiri. Meja makannya juga bukan meja makan kayu-kayu. Apa namanya? Kayu biasa yang kayu biasa kan, ini yang... kayu jati berat-berat ya kan. Gue lagi makan bang. Kata gue kayak ada orang nih di kolong meja, ya kan. Kata gue siapa ini? Pok gue apa bukan? Biasanya kan pok gue ngeledekin mulu, bercanda sama gue kan. Itu kejadian jam 4 bang. Gue mau sahur, gue sendirian. Yang lain udah pada sahur, gue doang yang belum sahur. Pas gue lihat orang hitam bang. Nggak berwujud mukanya, nggak kayak manusia, bukan. Hitam. Untuk jenis kelaminnya kayak wanita atau laki-laki gitu? Pokoknya hitam dah bang. Gua nggak bisa nandain itu perempuan apa laki. Hitam. Giginya bercaling. Kalau kata gue sih genderuwo. Gua lari langsung, gua ngadu ke mama. Gua buka pintu ruang makan. Gua lari ke ruang tamu. Mak, itu di meja, kolong meja ada siapa mak? Siapa? Kagak ada siapa? Yanti bukan? Bukan, Yanti di kamar. Gue langsung shock kan. Terus siapa mak? Lalu emak gue langsung takut kan. Ada lagi kamar abang gue. Itu dekat TK Kuntum Mekar. Dia di belakang ada kamar abang gue. Sama di pinggir rel juga. Karena kan posisinya kan emang pinggiran rel semua kan tuh rumah gue. Iya. Perbatian kali, rel, jalan raya. Jalan TK Kuntum Mekar. Itu kamar abang gue. Selalu ada yang nangis. Setiap malam. Tapi setiap malam pokoknya. Sedih aja dia, nangis kayak orang merintih sakit. Nggak ada pesan atau apapun gitu, cuma nangis aja. Nangis gitu. aja. Kalau menurut gue ya itu ya penghuni situ bang. Penghuni lama atau? Ya bisa jadi penghuni lama, bisa jadi juga penghuni orang-orang yang pada kecelakaan di kereta, di jalan kereta itu. Kalau dari nyokap atau bokap itu mengalami juga nggak tuh hal-hal kayak gitu? Ngalamin. Kamar mandi gue tuh kumuh dulu ya, kayak kamar mandi dulu udah jadul. Masih air gue pompa. Iya. Belum sanyo ya kan. Pompa tangan tuh ya. Pompa tangan. Itu ceritanya nyokap gue mau sholat subuh. Ya kan. Kamar mandi pintu masih seng ya kan. Pas dia mau sholat subuh dari kamar mandi, dia ngambil wudhu lah ya kan. Gue dipanggilin suruh mompain airnya. Gue pompain kan. Gue pompain. Itu kamar mandi. Pintu goyang-goyang bang. Pintu kamar mandi yang seng itu? Goyang-goyang. Nyokap di dalam apa masih di luar ceritanya itu? Itu dia yang ngambil air wudhu sama gue. Gue mau ngompain. Jadi nyokap gue ngambil air wudhu, gue ngompain. Kan gak mungkin nyokap gue ngambil air wudhu dia sembari ngompa. Iya. Ya kan? Karena kan ngambil air wudhu kan dua-duanya harus aktif tangan kita buat basuh tangan, basuh muka ya kan. Itu goyang sendiri bang pintu bang. Berarti pompanya di luar nih? Pompanya di luar kamar mandi. Oh gitu. Kamar mandi. Tuh. Kayak film Sidul zaman juga. Jadi kita kalau ngisi kolam itu keluar dulu ngompa dulu baru ngisi kolamnya. Gitu. Oh masih enak banget tuh, kampung banget. Masih kampung, cuma serem bang dulu itu. Kan dulu kan rumah gue itu kalau mau nembus ke jalan kereta itu ada pintunya bang.
Pintu buat orang keluar tuh. Buat bokap gue mau bakar sampah, buang sampah, mau siapapun yang buang sampah, keluarga gue. Itu dulu abang gue sekitar jam 7-an dia ngencing cerita nih bang, ya kan, di kali, ya kan. Di kali dia buka pintu mau nyebrang rel, dia buka kali, dia ngencing. Itu ada pohon paya bang, pohon paya, pohon apa lagi ya, cincau. Ngencing dari tuh di pohon itu, kayak ada paya jatuh, gubrak, tapi dicari nggak ada. Pas dicari lagi, gusak-gusak, ya kan, pala orang ternyata. Yang jatuh itu pala orang. Pala orang. Bokap gua langsung nanya, ngapa sih lu teriak-teriak? Abang gua teriak-teriak, ngapa sih lu teriak-teriak? Itu pak, gua ngeliat ini, Udin ngeliat inian, pala orang. Pas dilihat, nggak ada. Kepala itu nggak ada? Nggak ada. Kepala doang? Kepala orang. Wah gila. Jadi bentuknya kelihatannya di belakang kepala doang nih, belakang rambut doang, mukanya nggak kelihatan. Oh kalau di Jawa itu yang dinama gundul pringis itu? Oh bisa jadi itu. Nah, abang gue langsung cerita lah. Buset, gue ngencing di situ ada pala orang, gue kira paya jatuh, pala orang pas gue cari. Ya. Gila. Itu posisinya katanya sih, abang gue cerita lagi bulan purnama bang. Purnama full lagi. Iya, lagi terang-terangnya dah tuh. Pantesan berani keluar. Iya. Udah gitu kan abang gue itu kan kacamata bang, pakai kacamata, minus matanya. Oh. Jadi matanya kalau tempat gelap itu kalau nggak ada kacamata juga kurang kelihatan. Iya, samar-samar. Samar-samar, ya. Apalagi dia pakai kacamata juga kurang kelihatan, minus. Teteh saya, dia setiap subuh biasanya kan nyapu kan, subuh nih. Karena kan posisinya kan halaman rumah saya itu kan banyak daun pada jatuhan nih, pohon rambutan, pohon mangga. Karena dekat pinggir jalan raya juga, nggak enak kalau nggak disapuin kan, takutnya pada ke jalan raya sampai. Setiap pagi jam 5, kalau teteh gue belum keluar nih, itu ada yang nyapu sendiri bang. Hah? Nyapu sendiri? Bunyi sapu lagi bersihin daun, srok. Dilihat keluar? Dilihat nggak ada orang. Nggak ada orang? Nggak ada. Tapi bersih halaman? Ya halamannya ya kotor. Maksudnya masih banyak daun-daun. Oh jadi kayak ada yang nyapu aja ada yang gitu nyapu suaranya. Sedangkan teteh gue aja belum nyapu ya kan. Iya juga sih. Yang kita denger nih ya, bokap kan suka bantuin nolongin almarhum-almarhum yang kecelakaan di rel tersebut. Itu gimana tuh bang? Ada nggak kalau dari bokap sendiri? Kalau dia sih berani bang, saya akuin. Dia mah jam 2, jam 3 dia keluar rel dia. Ngeronda. Takutnya kan ada maling ya kan di belakang rumah ya kan. Rel dulu itu bebas ya kan. Orang lalang lulung pada lewat situ ya kan. Takutnya nanti ada yang ngebobor rumah belakang gua ya kan. Makanya kadang-kadang dia nongkrong di rel sendirian, bobo senter. Dia nggak pernah ditongolin langsung. Tapi kalau dipanggilin pernah. Dipanggil sama orang tapi nggak ada orangnya. Kita akan ke mitos nih. Mitosnya di situ apa bang? Mitosnya di situ. Sebelum terjadi kecelakaan biasanya nih ya, ada tanda-tanda tertentunya. Biasanya nih ya yang gua alamin ya, sebelum lebaran haji, sesudah lebaran haji, mau malam tahun baru, itu pasti ada kejadian. Di rel itu? Di rel itu. Karena kalau ibarat kata mengundang bang, bawa amis. Ingin makan tumbal. Setiap rel dimanapun pasti begitu. Dan ada lagi mitosnya, ada yang bilang suka ada ular lewat rel nyeberang dari pintu kereta lapangan siaga. Itu nyata? Ya mitosnya seperti itu. Cuma gue belum pernah ngelihat. Tapi banyak orang yang ngomong seperti itu. Ularnya gede. Segede? Ya segede pahala. Pusing. Mungkin siluman penghuni situ. Oh gitu. Dan ada lagi setan oglek. Setan oglek? Setan oglek. Setan oglek tuh gimana bang?
Jadi kalau yang dibilang setan oglek itu, yang pernah gue alamin kalau gue nongkrong di rel, itu bau bang. Baunya? Kalau dia lewat tuh bau, tapi nggak kelihatan dia lewat. Bau tapi nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan. Jadi aroma doang nih. Aroma doang. Itu kayak semacam dia tuh pernah ketabrak kereta, yang pada patah kaki dan tangannya. Dan dia gentayangan lah arwah-arwahnya di situ. Makanya dipanggilnya setan oglek, mistisnya di Bojong seperti itu. Nah, yang Sekitar. dimaksud dari setan budak tuh gimana sih? Setan budak itu yang setahu gue ya, kalau orang lewat di rel nih ya kan, itu kalau orang nggak denger ada klakson kereta, kereta mau mendekati itu orang, itu tandanya ditutup kupingnya. Oh gitu. Setan budak. Karena dia jalannya nggak berawanan, tapi ngikutin arus kereta yang tujuan itu. Ngebelakangin. Berarti kalau misalnya kayak setan budak itu bukan yang nyurupin. Bukan. Tapi dia hanya bikin kita jadi budak aja. Dibudekin nggak gitu. ngedenger segala suara apapun. Bukan juga si setan yang budak. Bukan setan yang budak. Jadi orangnya budak. Dibikin budak. Dia bikin budak. Bukan setan budak itu, bukan setan yang budak nih, Bukan. terus disurupin gitu ya. Bukan, tapi manusianya nih orangnya dibikin budak sama si setan budak itu. Makanya dipanggil lah julukannya setan budak. Yang makanya orang-orang yang banyak tahu kereta itu rata-rata ya mungkin salah satu faktornya itu. Ya kan, ditutup sama setan budak ya kan. Tuh. Sama halnya ini kali ya, mitos tentang setan keder. Setan keder hampir sama seperti itu, pocong keliling kayak gitu. Orang bikin nyasar. Nah ini adanya di pemukiman-pemukiman rel doang, rel kereta api. Itu biasanya ada itu setan budak itu. Di mana-mana pun ada kalau di rel itu. Ada kemungkinan nggak salah satunya korbannya yang dari si wanita hamil itu? Bisa jadi itu. Dia dibikin budak. Bikin budak. Gitu. Satu kan menurut gue dia frustasi juga karena berantem sama suaminya, ya kan? Terus kedua dia ngelamun, dia kan sembari jalan, dia nggak terlalu memperhatikan itu ada kereta. Dan ketiga setan budak lah menutupi. Pas kebetulan di situ semuanya, makanya terjadilah kecelakaan itu. Jadi ya asumsinya ke situ ya. Bener, asumsinya ke situ. Biasanya itu kan kalau orang-orang dulu kayak bokap gue ngomong ke gue, lu jangan nongkrong, jangan lewat rel abis maghrib, lu jangan lewat rel abis isya, lu jangan lewat rel semau maghrib pas mau menuju maghrib, karena di situ emang jam-jam banyak setan berkelilingan. Makanya kalau orang-orang dulu kan, udah mau maghrib masuk, bener gak? Iya. Maghrib jangan jalan dulu, diem dulu. Nah, salahnya gue waktu itu gue jalan lah ke rumah temen gue, mau main ke kampung masjid, gue nyebrang rel lah, ya kan, dan gue ngelewatin gang yang sempit, itu dekat rel itu ada tanah kosong, banyak pohon pisang. Tiba-tiba pas gue nengok ke belakang, pocong, gue kabur langsung ke rumah temen gue. Gue pulangnya nggak berani loh situ lagi, muter. Saking takutnya. Gila. Zaman gue kan dulu belum pakai motor bang, masih jalan kaki, ngelancong jalan kaki, ke rumah teman jalan kaki. Zaman HP Asia bayangin. Oh ya iya, kan? HP Asia. Gogo ya kan, 10-10. Aduh. Gogo 10-10 lagi. Makanya kalau gue lewat rel itu bawaannya tuh merinding terus bang. Mau nyebrang rel, mau lagi nongkrong, ya kan. Mau tengah bolong pun kadang-kadang gue merinding bawaannya. Karena hawa mistis di situ banyak kecelakaannya itu bener-bener kenceng banget. Lagi gue di rumahnya di pinggir rel ya kan, sering namanya melihat orang tabrak kereta, melihat secara langsung pernah ya kan, lihat orang udah bekas tabrak kereta nih ya pada potong-potong kakinya, pada kelindes gitu pernah ya kan. Kan waktu itu kan sempat gempar namanya kereta setan bang, atau Benar. kereta hantu kan. Benar.
Nah itu tuh sebenarnya setahu abang nih ya, setahu abang, bener ada atau emang ada sesuatu kan pernah kita dengar juga di berita kalau itu apa ya, wilayah Bogor itu lebih tinggi daripada Jakarta sampai akhirnya kereta yang dari Bogor itu turun sendiri, jalan sendiri ke arah Manggarai kan, sampai Manggarai kan. Iya, turun lagi ya. Nah itu bener atau enggak bang kalau misal kayak ada kereta setan gitu bang? Itu gue belum lahir bang. Belum lahir? Belum lahir gue. Tapi gue sempat nanya sama bapak gue dan abang gue. Ya kan. Gue nanya sama abang gue, emang bener dulu ada namanya kereta jalan sendiri. Ya kan? Kereta hantu disebutnya. Bener ternyata bang. Itu dulu masuk koran. Dulu kan belum ada berita-berita di TV, internet ya kan, masih koran ya kan. Itu posisinya sih abang gue cerita katanya bukan dari Jakarta ke Bogor bang, dari Bogor, dari stasiun Bogor, kan Bogor terakhir kan, jalan ke Jakarta. Kalau Jakarta kan pas Manggarai arah ke Cikini itu kan agak nanjak, dikit ya kan. Itu dia berhenti jalan lagi, tapi nggak ada penumpangnya, nggak ada masinisnya. Nggak ada masinisnya? Nggak ada. Dan abang gua pun cerita itu masinis katanya semua itu pada bingung, kereta jalan sendiri nggak ada yang ngebawa. Itu kejadiannya malam jam 12 kereta terakhir, jam 1-an. Bisa dibilang tuh kesalahan masinis yang nggak ngunci kali ya, kalau kita mah rem tangan lah gitu ya. Nah, kita kurang tahu juga ya bang ya sebenarnya. Kalau kata gue sih itu mistisnya emang dari zaman dulu itu emang ya kereta itu kan bisa jadi juga itu ya kereta hantu bang, kereta yang bekas kecelakaan, tabrakan, banyak makan korban jiwa ya kan. Oh berarti asumsinya ada dua nih, ada bisa dua. Jadi itu emang kesalahan manusianya, ada juga emang bener-bener itu kereta hantu. Tapi emang bener sih, gua pernah dengar cerita itu banyak yang ngomong juga. Selain abang gue yang ngomong, banyak teman-teman gue, orang tuanya ngomong pernah terjadi kereta itu. Ada nggak sih bang yang emang warga situ yang abang kenal atau pernah denger nih ya cerita dia itu menaiki kereta hantu itu? Kalau itu belum pernah, tapi sebagian pernah dengar cerita, tapi bukan orang Bojong. Orang? Kayak orang mana gitu, orang Citayam kok nggak salah atau orang mana gitu. Artinya dia naik kereta itu, katanya ya, dengar ceritanya seperti itu. Dia pernah naik kereta itu, tapi keadaannya banyak penumpang, tapi diem semua di dalam kereta itu. Kesaksiannya. Ya wadah bilang ya, cerita dulu itu serem. Ya, cerita sekarang tuh nggak ada serem-seremnya bang, serem cerita dulu. Makanya gue kalau dengerin orang tua gue cerita tuh gue resep. Jadi gue dapet kesimpulan dari yang belum pernah gue alamin, nanti gue mengalami gitu. Pas si teman gue kecelakaan itu, si teman gue ini lagi di Jakarta, tiba-tiba dia pulang ke Bojong kan, nongkrong di warung tempat nongkrong gue pinggir rel itu, ya kan. Nanyain ke gue, itu tadi si itu di situ ya? Mana? Itu di situ tadi. Siap, orang udah kagak ada nih. Udah kagak ada. Kaget temen gue bang. Ternyata yang dia lihat tuh bukan temen gue. Temen gue udah nggak ada, udah ketemu kereta. Oh, yang cewek yang cowoknya nih? Ceweknya. Yang ceweknya? Ceweknya. Kita nggak bisa sebutin namanya. Nggak bisa sebutin namanya. Karena sensitif. Sensitif, benar. Ya di situ langsung, gue balik Lu mah ngaur, orang udah kagak ada, kemarin tabrak kereta di situ. Bener lu, dia ketakutan bang teman gue. Pas gue balik lagi ke situ, tiba-tiba dia langsung lari pulang. Gue tinggalin sendirian. Pengalaman yang gue alamin seperti itu bang. Pokoknya tuh ya, anak-anak sekarang itu nggak ngerasain main di rel, naik di atas kereta, nongkrong di rel, pacaran di rel, nggak ngerasain. Zaman gue tuh ya gue masih ngerasain di zaman-zamannya bahala kalau dibilang ya. Bahala. Ya, walaupun bukan di zaman-zaman kerajaan ya. Iya. Sebelum komunikasi modern sekarang muncul, gue udah ngerasain kayak gitu bang. Iya sih, kalau zaman dulu kita
pasti aktivitasnya banyak di luar Di daripada luar main dibanding main HP, main iya, bola, ya main kan, bola. nongkrong, cerita, main gitar, gejreng-gejreng di rel gitu. Kita balik lagi ke yang ular ya. Nah kalau misalnya ular itu udah warawiri di rel kereta itu tuh Bang, itu jaraknya berapa lama tuh ada kecelakaan atau makan tumbal lah di situ? Ya hampir seminggu dah, Seminggu. 6 harian. Itu pasti. Ya tergantung nasibnya juga sih Bang. Maksudnya pasti ada korban. Pasti ada korban. Pasti. Kalau dia nggak hati-hati ya. Heeh. Karena kan kalau mencari tumbal itu kan nggak harus lu mati hari ini, nggak mungkin, ya kan. Pasti ada kelalaiannya juga lah dari manusianya. Bener nggak? Entah dia lagi pikirannya kosong, entah dia terobos pintu kereta. Informasi yang kemarin nih kita kan dapat berita kalau ada mobil box tuh yang ditabrak. Nah itu abang tahu nggak tuh ceritanya dari awal? Awalnya saya waktu itu lagi dinas dah ya kan. Dinas. Lagi dinas. Biasa nyari rupiah. Iya, jaga markas ya. Saya jaga markas. Tiba-tiba ini jalanan macet nih. Dari pintu kereta sampai Pasar Bojong. Jadi kereta dari Jakarta ke Bogor itu udah berhenti di pos palang pintu kereta. Ternyata itu mobil Pizza Hut. Oh, Pizza Hut. Pizza Hut. Kalau yang saya lihat dari videonya, awal terjadi langsung ketabraknya itu kan karena saya nggak ngeliat. Saya ngeliat videonya itu banyak pengemudi yang membantu dan tukang parkir pintu kereta mendorong-dorong mobil. Karena itu pemuatannya ringan, jadi agak mater mobil. Oh, susah gitu. Jalannya. Karena kalau mobil itu kan minimal banget harus berat di belakang, karena bisa menjaga keseimbangan biar dia bisa jalan. Satu ke situ, kedua mungkin magnet si mesin mobil ini sama magnet kereta ini nempel, nyedot, ya kan? Mungkin disitulah mati. Karena nggak kesampean dan nggak keburu itu mobil jalan. Itu kereta dari Bogor ke Jakarta ngantem. Karena pas tikungan sih itu kan ya. Tikungan. Kalau dari Bogor ke Jakarta kan itu tikungan. Begitu deh. Dihantam lah, ya kan, buntutnya. Untung supirnya udah keluar. Oh, jadi nggak ada korban? Nggak ada korban. Karena kan waktu di video itu kan ada yang supirnya hilang, bilangnya, oh supirnya mana nih hilang? Nggak, supirnya langsung diamanin di pos penjaga pintu kereta. Langsung tuh ya kan, polisi datang, diinterogasi. Ternyata ya satu kelalaian si supir ya kalau menurut gua mah. Karena dia terlalu memaksain. Pintu kereta udah mau ketutup, dia masih mau masuk juga. Seharusnya tahan dulu lah, ya kan? Iya. Sampai dia tutup, udah buka lagi baru jalan. Ternyata tuh kereta pruwis. Coba kalau dihantam depan belakang, supirnya mati itu. Iya itu sih. Untungnya dari Bogor itu berhenti, dari Jakarta ke Bogor itu berhenti. Pas berhenti di ini. Yang dihantam itu dari sana, dari Bogor Jakarta. Wah, jadi mengsol dia. Soalnya sempat rame sih itu beritanya. Rame itu. Yang gua lihat nih di tahun ini di daerah situ belum ada korban. Belum ada. Tahun ini belum ada. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ada korban lagi ya. Iya. Mudah-mudahan ya bisa menjaga lah gitu, kalau lewat pintu kereta kayak mau nyebrang mau kemana gitu jangan lalai lah. Karena jalan kereta itu nggak sembarangan, banyak setan budak ya kan, banyak setan oglek ya kan, banyak penghuni-penghuninya lah yang bekas banyak kecelakaan di situ lah. Ada nggak sih Bang kesaksian kalau setan oglek itu? Maksudnya ada yang pernah lihat gitu? Dia nggak bakal mewujudkan mukanya Bang. Bau doang. Mungkin kalau dia mewujudin mukanya pun juga orang bisa langsung pingsan bisa jadi. Karena itu serem juga Bang. Namanya setan oglek ya kan. Gimana gak serem itu? Bang Agung nih, gue terima kasih udah datang kedua kalinya ke sini. Sama-sama Bang Hari, dengan senang hati. Nanti kalau misalnya ada cerita lagi atau temen punya cerita, bisa datang ke Balai Misteri. Siap, nanti di kontak tinggal
Langsung datengin aja nih Balai Misteri, oke? Siap. Nah, gue tertarik sama kisah temen abang tuh yang informasinya mati suri, ya kan, yang lagi jikir. Iya. Kalau bisa kita undang bang. Siap. Nanti insya Allah saya kabarin dulu dia. Siap, siap bang. Saya undang, nanti saya bawa kemari. Siap. Mungkin segini dulu video di hari ini. Yang buat temen-temen Balai Misteri, sobat-sobat Balai Misteri yang mau cerita di Balai Misteri, pengalaman mistisnya dan mungkin di dalamnya ada edukasinya, bisa langsung hubungin aja di kontak di bawah ini atau di Instagram Balai Misteri. Dan ada juga tuh di Facebooknya Balai Misteri. Atau di TikTok Balai Misteri juga ada, nanti tinggal di chat aja langsung. Bang Agung nih, gue terima kasih nih udah datang kemari buat kedua kalinya. Buat temen-temen dan sobat Balai Misteri yang sudah subscribe, like, dan komen channel ini, gue mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya, di subscribe dan di komen, like. Oke. Dan tontonnya itu jangan lupa, oke? Asik. Saatnya kita berpamitan. Gua Haris Setiawan dari Balai Misteri dan Gua dari Agung Saputra dari Bojonggede. dari Bojonggede. Asik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.